Jadi bunda-bunda bisa utamain kualitas makanan dibandingkan kuantitasnya. Nah, iya. Halo semuanya, welcome back to Azmanis World. Kali ini bareng sama aku lagi, bareng bundanya Syakil. Kali ini kita mau cerita tentang kemarin kita ngajakin Syakil buat check up ke rumah sakit. Ikutin terus videonya ya. Jadi, kenapa Syakil itu harus kita bawa ke rumah sakit? Karena sebenarnya tiap anak itu kan setiap bulan itu selalu dikontrol ya, selalu kayak check up gitu, entah itu mau sama bidan atau mau sama dokter anak, itu bebas. Nah, iya. Nah, biasanya Syakil itu apa tadi? Keong, tikus ya, tikus, kumbang, lion. Nah, jadi kenapa Syakil itu kita bawa ke rumah sakit? Karena sebenarnya cuman mau kontrol biasa aja. Tiap bulan tuh juga tiap anak kontrol, tapi biasanya ada yang sama bidan, ada yang sama dokter anak. Nah, kita itu bulan-bulan sebelumnya selalu sama bidan. Tapi setelah pulang umroh kemarin, pas kita cek ke bidan, itu kata bidannya oh masih normal gitu. Nah, terus pas kita coba bawa ke dokter anak, karena dia itu pilek, terus demam juga, kata dokter anaknya, loh Bu, ini berat badan Syakil udah warning nih, udah harus dibenerin pola makannya, udah harus gencar buat naikin berat badannya, karena sedikit lagi udah menyentuh grafik yang garisnya itu merah ya kalau nggak salah. Iya, pokoknya udah ngelewatin kuning aja. Nah, makanya kita udah panik di situ. Ya udah deh, dari situ kita selalu kontrolnya tiap bulan ke dokter anak biar bener-bener dievaluasi semuanya gitu. Nah, pas kita nyampe di rumah sakit itu tentunya kita harus registrasi. Cuman karena rumah sakitnya tuh udah cukup modern, jadi kita udah booking dulu di aplikasi. Pas datang itu tinggal nge-scan aja, terus nanti dikasih gelangnya, dan kita menuju ke istilahnya tuh persiapan sebelum untuk ketemu dokternya. Nah, sebelum ketemu dokter itu biasanya diukur dulu berat badannya, kemudian diukur juga tinggi badannya. Nah, Syakil ini karena dia udah gampang ke distract sama benda-benda ya, jadi kepengennya dimainin semua, kepengen dipegang. Pas ditaruh ke tempat timbangan itu dia malah mau mencet-mencet. Jadi kan error lagi ya hitungannya ya. Jadi makanya sama susternya dibilangin buat ya udah pakai timbangan yang berdiri aja. Gimana Bapak? Syakil 8,6 kilo. Nggak tahu sih naik apa enggak, cuman harusnya sih naik ya. Hari ini kita mau kontrol, karena selama ini juga hampir 3 minggu Syakil tuh pilek. Jadi kayak gitu. Bang. Kita itu check up sama dokter yang di sini udah 2 kali. Nah, kali ini tuh yang kedua kalinya, dan kita mau ngecek perkembangan setelah 1 bulan kita melakukan banyak sekali usaha untuk meningkatkan berat badan Syakil. Dan alhamdulillahnya ternyata naik 100 gram. Bulan lalu juga naiknya itu 100 gram, jadi 100. Nah, pas konsultasi itu kita pertama ngutarain dulu kan, ini keluhannya gimana. Setelah 1 bulan yang lalu konsultasi sama kita, udah dijalanin belum gitu kan, apa yang disaranin sama dokternya. Nah, ya udah kita sampein aja. Ketika kita konsultasi kemarin, Syakil itu kendalanya adalah nafsu makannya udah membaik. Nah, kata dokternya, alhamdulillahnya kata dokternya, ini berat badannya udah mau masuk lagi ke grafik yang normal, bahkan udah normal sih, ini udah hitungannya udah normal. Jadi kita nggak harus dibawa stres lagi gitu. Ini apa sayang? Grafik berat badan laki-laki. Laki-laki menurut panjang Badan. Panjang Syakil kan 74 tadi. Di sini ya. Panjangnya 74, beratnya itu di 8,6. 8,6 di sini. Mana ada itu 10 sayang. 8, ini 9 di tengah-tengah ini. 8,5 ini berarti di sini ya. Di garis samar-samar ini. Nih yang titik kuning nih. Ya oke lah. Titik kuning itu bukan titik rawan ya guys ya. Artinya titik kuning itu dari kuning ke kuning ya. Kuning ke kuning itu berat badan bayi yang normal lah. Masih normal tapi dia kategorinya agak gendut gitu. Nah, habis ini kita mau lanjut buat nyari
apa namanya kasur buat bayi karena selama ini itu pileknya udah gak sembuh dari 3 bulan 3 minggu yang lalu ternyata karena bapaknya ini ada sinus jadi anaknya keturunan. Udah terus kita mau nyari ini guys kasur itu dipakai buat sleep trainingnya Syakil. Jadi rencananya habis ini tuh Syakil mau kita ajarin buat tidur sendiri gitu. tidur sendiri harus diajarin mandiri sejak dini karena dia tuh biasanya tidur harus nenen dulu sedangkan jam tidur dia tuh setelah jam makan. Nah dia tuh kayak pengen ngempeng doang karena susu aku keluar terus dia ngempeng terus perutnya kepenuhan akhirnya muntah. Nah itu yang bikin kayak nyesek makin nyesek gitu. Udah ngasih makannya susah. Dimuntahin dan itu udah tiap malam hampir 2 malam terakhir lah kayak gitu. Dulu juga sama. Nah akhirnya aku juga sampein kalau aku tuh udah cari-cari tentang sleep training dan aku konsultasiin sama dokternya gimana dok. Terus kata dokternya dia malah setuju banget. Kenapa? Karena memang anak di atas usia 1 tahun ini sudah membutuhkan yang namanya tidur lebih panjang. Jadi kalau misalkan malam-malam dia tidur terus masih sering kebangun, minta susu gitu ya. Nah itu tuh mengurangi kualitas tidurnya. Akan lebih baik kalau dia bisa sleep through the night, tidur sepanjang malam dari jam 8 malam sampai jam 6 pagi kayak gitu. Nah terus untuk kebiasaan ngempengnya ini yang juga harus dihilangkan. Kenapa? Karena semakin besar anak itu nantinya akan dia semakin pintar nawar gitu. Nanti akan semakin sulit untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik, kebiasaan-kebiasaan baru. Makanya lebih bagus untuk dimulai sedini mungkin ketika dia masih nurut-nurut lah ya istilahnya. Walaupun sekarang juga udah agak susah sebenarnya harusnya dari dulu-dulu tuh waktu dia ya masih 9 bulan, 8 bulan kayak gitu udah mulai diajarin buat bisa tidur sendiri. Enggaknya sebelum tidur itu dia bisa menenangkan dirinya sendiri jadi tidur nggak perlu harus digendong, nggak perlu harus dinenenin kayak gitu. Dan juga ternyata mindset kita sebagai bunda-bunda yang menyiapkan makanan buat anak kita, ternyata setiap makanan yang dimakan sama anak itu memang seharusnya baby booster atau harus tetap bisa meningkatkan berat badan anak sesuai dengan minimum kenaikannya tiap bulan gitu. Makanya oh ya udah deh aku jadinya setelah ini harus cari referensi lebih banyak lagi untuk makanan-makanan apa aja yang bisa aku kasih ke Syakil yang tinggi kalorinya. Terus juga tetap harus divariasikan biar dia nggak bosen. Dan juga buat bunda-bunda semua, kita sebagai ibu-ibu ya harus bisa tutup telinga lah ya. Harus pandai-pandai tutup telinga sama banyak banget komentar-komentar yang masuk mungkin ya dari orang-orang luar kayak misalkan ngomongin tentang anak kita. Ya kita yang tahu ya kendala-kendalanya, kita yang ngejalanin juga, kita yang harus bisa cari cara yang terbaik buat anak kita biar anak kita happy, kita juga sebagai orang tua menjalani peran kita juga lebih happy. Terus kalau misalkan bunda-bunda semua masih kayak kebingungan mau kasih makan apa ya buat anaknya yang bebenya seret atau mungkin banyak juga yang ngalamin hal yang sama kayak Syakil, bebenya susah naik, nafsu makannya juga nggak terlalu besar, porsi makannya juga kecil gitu ya kan. Syakil nggak bisa ya makan porsi makan yang terlalu besar, dia tuh istilahnya small eater gitu, jadi makan sedikit udah kenyang. Nah mungkin bunda-bunda semua bisa terapin yang aku jalanin tadi. Jadi bunda-bunda bisa utamain kualitas makanan dibandingkan kuantitasnya. Jadi nggak harus makan nasi 1 mangkok gitu ya untuk anak 1 tahun, nggak harus makan nasi 1 mangkok. Lauknya nanti cuma telur atau lauknya malah kerupuk. Nah itu justru bikin berat badan anak tuh semakin seret gitu bun. Jadi kalau misalkan bebenya seret itu utamain kayak daging-dagingan. Misalkan daging merah, hati ayam, otak sapi, terus kulit ayam. Yang makanan-makanan yang kalau buat orang dewasa tuh tinggi banget lemaknya atau tinggi kolesterolnya. Nah itu justru buat anak-anak bagus. Karena lemak ini benar-benar dibutuhin di masa-masa pertumbuhan awal anak gitu. Jadi nggak usah takut buat kasih makanan-makanan yang kayak nggak lumrah gitu kan. Kita jarang ya makan otak sapi, terus makanin hati sapi kan terlalu anyir gitu ya. Tapi justru itu bagus banget buat anak-anak yang susah naik berat badannya. Kalau misalkan bunda-bunda kayak bingung ya mau ngolahnya, sama kayak aku kan nggak pernah sama sekali ya ngolah otak sapi gitu-gitu. Ya udah aku coba cari aja yang jualan online gitu. Aku coba beli dan alhamdulillahnya Syakilnya mau. Makanya akhir-akhir ini
aku tuh selalu kasih makanan-makanan yang tinggi lemak dan tinggi kalori lah buat Syakil gitu. Jadi sedikit masuk gitu ya udah. Nah mungkin segitu dulu Bun cerita dan sharing-sharing di vlog kita kali ini. Kalau misalkan kalian suka sama videonya boleh di like, boleh di komen dan di subscribe. Kalau misalkan kalian juga ada saran nanti enaknya kita ngebahas apa lagi ya tentang dunia parenting, boleh langsung komen aja di bawah. Nanti kita sharing-sharing bareng lagi. Segitu dulu cerita hari ini. See you in the next video. Bye-bye.